Halo semua yang sudah rindu dengan komik. Kali ini, kami hadir kembali untuk membawa kalian menyusuri kenangan masa lalu yang penuh cerita, tawa, dan mungkin sedikit haru. Siapkan diri kalian kembali ke zaman dulu, karena setiap cerita yang akan kalian lihat bukan sekedar gambar, melainkan potongan nostalgia yang pernah kalian rasakan. Yuk, simak kisahnya dan biarkan kenangan itu hidup kembali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Malam itu, hujan turun tanpa jeda, membasahi atap rumah tua milik keluarga Pak Harun. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena angin yang menyusup dari celah jendela, melainkan karena kegelisahan yang telah lama bersemayam di hati setiap penghuni rumah itu. Tak ada yang tahu bahwa petaka yang mereka rasakan hari itu adalah buah dari keputusan kelam yang diambil bertahun-tahun silam. Pak Harun dulunya hanyalah seorang buruh serabutan. Hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan. Istrinya, Bu Sari, berjualan kecil-kecilan di depan rumah demi menyambung hidup. Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Rina yang sejak kecil hidup dalam keterbatasan. Namun, keadaan berubah drastis dalam waktu singkat. Pak Harun tiba-tiba memiliki usaha besar. Rumah mereka direnovasi dan kehidupan menjadi jauh lebih layak. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa harga. Semua berawal ketika Pak Harun bertemu seseorang di pasar malam. Seorang pria tua yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Dalam keputusasaan, ia tergoda. Ia diajak melakukan sebuah perjanjian gelap, bersekutu dengan jin penunggu tempat angker di pinggiran desa. Awalnya Pak Harun ragu, namun bayangan hidup miskin dan masa depan Rina yang suram membuatnya akhirnya menerima. Ritual itu dilakukan tengah malam di bawah pohon beringin tua, dengan darah sebagai saksi dan janji sebagai ikatan. Pak Harun menyerahkan sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Sejak saat itu, keberuntungan datang bertubi-tubi. Usahanya berkembang pesat, rejeki mengalir deras tanpa hambatan. Namun perlahan-lahan, kebahagiaan itu mulai retak. Rina yang dulu ceria berubah menjadi anak yang pendiam dan sering melamun. Ia mengaku sering melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya. Bu Sari mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang seseorang yang menagih janji dengan wajah mengerikan. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari kamar Rina. Ketika Bu Sari masuk, ia melihat anaknya duduk di pojok. Tubuhnya gemetar. "Dia datang lagi, Bu. Dia bilang waktunya hampir tiba," ucap Rina dengan suara parau. Bu Sari tak mengerti, namun ketakutan mulai menguasai dirinya. Rahasia itu akhirnya terbongkar saat Bu Sari menemukan benda aneh di lemari Pak Harun. Sebuah kain hitam dengan simbol yang tak dikenalnya. Ketika didesak, Pak Harun tak bisa lagi berbohong. Ia mengakui semua perbuatannya. Tangis Bu Sari pecah malam itu. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang ibu yang kini harus melihat anaknya terancam. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Bu Sari dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin kita hidup layak," jawab Pak Harun lirih. Namun penyesalan jelas terpancar di wajahnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Hubungan keluarga yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Rina semakin sering sakit. Tubuhnya lemah tanpa sebab medis yang jelas. Dokter tak mampu menemukan penyakitnya. Sementara itu, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah setiap malam. Langkah kaki, bisikan, dan bayangan yang bergerak sendiri.
Puncaknya terjadi saat ulang tahun Rina yang ke-17. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita. Dari dalam kamar, terdengar teriakan Rina yang memilukan. Ketika Pak Harun dan Bu Sari berlari masuk, mereka melihat Rina berdiri di tengah ruangan. Matanya kosong dan suaranya berubah. Janji harus ditepati, ucapnya dengan suara bukan miliknya. Rina selamat, namun tidak sepenuhnya. Sejak kejadian itu, ia menjadi pribadi yang berbeda. Lebih pendiam, lebih rapuh. Bu Sari harus membesarkan Rina seorang diri dengan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Rumah besar yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini terasa kosong dan dingin. Tak ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Harta yang melimpah justru menjadi pengingat akan harga mahal yang telah dibayar. Karma itu nyata. Dan ketika manusia mencoba menipu takdir dengan jalan gelap, selalu ada konsekuensi yang menunggu. Cepat atau lambat. Hari-hari setelah kematian Pak Harun terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah itu masih berdiri megah, tetapi kini sunyi dan terasa asing. Bu Sari tak lagi membuka warung kecilnya. Ia lebih banyak diam, duduk di ruang tamu menatap kosong, seolah sebagian dari dirinya ikut pergi bersama suaminya malam itu. Rina selamat, tetapi bukan berarti semuanya berakhir. Sejak kejadian itu, Rina sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah. Ia mengaku masih mendengar bisikan, pelan, samar, tapi jelas menyebut namanya. Kadang saat ia bercermin, bayangannya terasa terlambat mengikuti gerakannya. Hal-hal kecil yang dulu bisa ia abaikan, kini menjadi sumber ketakutan yang nyata. Bu Sari mencoba membawa Rina ke berbagai orang pintar, ustadz, bahkan ke rumah sakit besar di kota. Namun hasilnya nihil. Secara fisik Rina sehat, tapi jiwanya seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, seorang wanita tua datang ke rumah mereka. Wajahnya keriput, matanya tajam namun penuh kelelahan. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbok Lastri, seseorang yang dulu pernah mengenal Pak Harun. "Aku sudah memperingatkan dia dulu," ucapnya pelan. Bu Sari terkejut. Dengan suara gemetar, ia mempersilahkan wanita itu masuk. Di ruang tamu yang dingin, Mbok Lastri mulai menceritakan sesuatu yang membuat darah Bu Sari terasa membeku. "Suamimu tidak hanya membuat satu perjanjian," katanya. "Dia memperbarui perjanjiannya berkali-kali. Setiap kali dia meminta lebih, ada harga yang ditambahkan." Bu Sari menatapnya tak percaya. "Tapi bukankah semuanya sudah selesai? Dia sudah pergi?" Mbok Lastri menggeleng pelan. "Tidak sesederhana itu. Jin tidak mengenal belas kasihan. Yang mereka kenal hanya ikatan. Dan ikatan itu masih ada di darah keturunan." Kalimat itu membuat Bu Sari langsung menoleh ke arah kamar Rina. Malam itu, keadaan semakin memburuk. Rina tiba-tiba kejang hebat. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara seperti dua orang berbicara bersamaan. Bu Sari panik, menangis sambil memeluk anaknya. Mbok Lastri segera menyiapkan sesuatu, air yang telah dibacakan doa, dan beberapa daun yang dibakar hingga mengeluarkan aroma menyengat. "Ini belum selesai," bisik Mbok Lastri dengan serius. "Jin itu belum mendapatkan apa yang dia anggap cukup." Rina perlahan tenang, tetapi tubuhnya lemah tak berdaya. Saat membuka mata, ia menangis tanpa suara. "Bu, aku capek," katanya lirih. Dia bilang, "Aku akan menggantikan." Bu Sari merasa dunia runtuh untuk kedua kalinya.
Sejak saat itu, Mbok Lastri mulai sering datang. Ia mencoba membantu memutus ikatan yang tersisa. Namun setiap usaha selalu mendapat perlawanan. Lampu sering mati sendiri, kaca jendela retak tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah setiap tengah malam. Tetangga mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik, menyebut rumah itu sebagai rumah kutukan. Tak ada lagi yang berani berkunjung setelah maghrib. Kesepian semakin menekan Busari dan Rina. Suatu malam, Mbok Lastri berkata sesuatu yang membuat Busari harus memilih keputusan paling berat dalam hidupnya. Hanya ada satu cara, ucapnya pelan. Ikatan ini harus diputus dari sumbernya. Tempat pertama kali perjanjian itu dibuat, di bawah pohon beringin itu. Lanjutnya, Busari menatap Rina yang terbaring lemah. Ia tahu tempat itu. Tempat yang selama ini hanya menjadi bayangan buruk dalam pikirannya. Tempat di mana semua ini dimulai. Tapi risiko di luar, angin malam mulai berhembus lebih kencang, seolah memanggil mereka untuk kembali ke masa lalu yang kelam. Busari menggenggam tangan Rina erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Apapun yang terjadi, ia tahu ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Karena karma belum selesai menagih. Dan malam berikutnya, mereka akan kembali ke tempat di mana semua itu dimulai. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya kilat yang sesekali menyambar, menerangi jalan menuju tempat terkutuk itu. Pohon beringin tua di pinggiran desa. Busari menggenggam tangan Rina erat-erat, sementara Mbok Lastri berjalan di depan, membawa lampu minyak yang cahayanya bergoyang tertiup angin. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan mereka untuk kembali. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti ketika mereka mendekat. Hutan kecil di sekitar pohon itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Rina mulai gemetar. "Bu, aku takut," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Busari memeluknya sebentar. "Ibu di sini, kita lewati ini bersama." Namun jauh di dalam hatinya, Busari sendiri diliputi ketakutan yang tak kalah besar. Saat mereka tiba di bawah pohon beringin, suasana berubah drastis. Angin berputar di satu titik. Daun-daun bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis menyengat hidung. "Di sini," kata Mbok Lastri pelan. Ia mulai menyiapkan ritual sederhana. Bukan untuk memanggil, tetapi untuk memutus. Ia menaburkan garam, menyiramkan air doa, dan membakar kemenyan. Asap tipis naik perlahan, melingkupi mereka bertiga. Namun belum sempat semuanya selesai, Rina menjerit. Tubuhnya tiba-tiba terangkat sedikit dari tanah. Matanya terbuka lebar, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara seorang gadis. "Kalian kembali." Suara itu berat dan bergema. Busari langsung memeluk kaki Rina, menangis histeris. "Tolong, lepaskan anakku, semua sudah cukup." Angin bertiup semakin kencang. Lampu minyak padam. Kini hanya kilat yang sesekali memberi cahaya. "Janji belum lunas." Suara itu kembali terdengar dari tubuh Rina. "Darahnya milikku." Mbok Lastri berusaha tetap tenang, meski wajahnya mulai pucat. "Tidak, perjanjian itu sudah dibayar dengan nyawa Pak Harun!" teriaknya. Tawa menggema di sekitar mereka. Tawa yang tidak berasal dari satu arah. "Itu hanya sebagian." Kalimat itu membuat Busari membeku. "Sebagian?" Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap
yang kini menjadi taruhan dari dosa masa lalu. Rina menoleh perlahan, namun tatapannya kosong, bukan lagi dirinya. "Bu," suara Rina tiba-tiba berubah lembut, seperti dirinya yang dulu. "Aku capek, aku sakit, aku gak kuat lagi." Hati Busari hancur seketika. "Ibu, lepaskan aku," lanjut Rina dengan air mata mengalir. "Jangan bilang begitu, kita pulang nak, kita pasti bisa lewatin ini," jawab Busari sambil memeluknya erat. Namun Rina hanya menggeleng pelan. "Dia gak akan berhenti selama aku masih ada." Suasana hening sesaat, hanya suara angin dan napas terisak yang terdengar. Lalu dengan suara yang bergetar, Rina berbisik, "Kalau aku pergi, semuanya selesai." "Tidak!" Busari berteriak, memeluk Rina semakin erat. "Ibu gak akan kehilangan kamu juga." Mbok Lastri menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu inilah puncaknya, pilihan yang tidak adil tapi harus dihadapi. Tiba-tiba tanah di sekitar pohon bergetar pelan. Akar-akar beringin seperti bergerak, merayap mendekat. Waktunya habis. Rina menjerit lagi, tubuhnya tertarik ke arah pohon. Dalam kepanikan, Busari melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia memeluk Rina, lalu berteriak sekuat tenaga. "Ambil aku, ganti aku, tolong, jangan anakku." Semua mendadak berhenti. Angin terdiam, suara hilang, seolah dunia membeku. Rina jatuh lemas ke pelukan Busari. Perlahan matanya kembali normal. Ia terisak pelan, seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Namun Busari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya dingin, napasnya berat. Ia menatap Mbok Lastri yang kini terlihat panik. "Kamu tidak boleh melakukan itu," bisik Mbok Lastri. Busari tersenyum lemah, air matanya jatuh perlahan. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk anaknya. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang pohon, perlahan mendekat. Kali ini bukan menuju Rina, melainkan Busari. Rina yang mulai sadar langsung menangis histeris. "Bu, jangan tinggalin Rina." Busari memeluk wajah anaknya, mencium keningnya untuk terakhir kali. "Hidup yang baik ya nak," bisiknya. Dalam sekejap, angin berputar kencang, daun-daun beterbangan. Sosok hitam itu menyelimuti tubuh Busari dan hilang. Sunyi. Hanya tersisa Rina yang menangis di bawah pohon beringin, memeluk tanah yang kini dingin. Mbok Lastri terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ini sudah selesai," ucapnya lirih. Namun bagi Rina, ini bukan akhir yang melegakan, melainkan awal dari luka yang tak akan pernah sembuh. Karena malam itu, ia kehilangan kedua orang tuanya. Dan karma telah mengambil segalanya. Pagi datang dengan sunyi yang berbeda. Tak ada lagi angin berputar, tak ada bisikan, tak ada bayangan hitam yang mengintai di sudut mata. Hutan kecil di sekitar pohon beringin kembali seperti biasa. Sepi, tapi tidak lagi menekan. Matahari menembus celah dedaunan, seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan yang selama ini bersemayam di sana. Rina masih terduduk di bawah pohon itu, matanya sembab, tubuhnya lemah. Mbok Lastri perlahan mendekat, lalu merangkulnya tanpa banyak kata.
tidak ada kalimat yang cukup untuk menghapus kehilangan sebesar itu. Ibu sudah menyelesaikan semuanya, bisik Mbok Lastri lirih. Rina tak menjawab. Ia hanya menatap tanah di depannya, tempat terakhir ia merasakan pelukan ibunya. Tangisnya sudah habis semalaman. Yang tersisa hanya kosong dan luka yang dalam. Hari itu, mereka pulang. Rumah besar yang dulu terasa mencekam, kini berubah sunyi tanpa gangguan. Tidak ada lagi suara langkah misterius, tidak ada kaca yang retak sendiri. Tidak ada mimpi buruk yang datang tanpa henti. Semua benar-benar berhenti. Namun ketenangan itu terasa asing. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Kursi tempat Pak Harun biasa duduk, dapur tempat Bu Sari memasak, dan kamar tempat Rina dulu tertawa. Kini hanya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan itu pernah ada, lalu hilang karena satu keputusan. Hari-hari berlalu. Rina perlahan mencoba menjalani hidupnya kembali. Ia mulai sekolah lagi, meski sering menunduk dan jarang berbicara. Tetangga yang dulu menjauh perlahan kembali, membawa simpati, meski tak banyak yang benar-benar mengerti apa yang telah ia lalui. Mbok Lastri sesekali datang, memastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Dan memang tidak ada. Ikatan itu sudah putus. Tidak ada lagi yang datang menagih. Tidak ada lagi yang mencari. Karma telah selesai. Suatu sore, Rina berdiri di depan rumah, menatap langit yang mulai jingga. Angin berhembus pelan, membawa aroma yang familiar, seperti masakan ibunya yang dulu sering tercium saat senja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina tersenyum kecil, meski air matanya tetap jatuh. Ibu, ayah, Rina akan kuat, bisiknya pelan. Ia tahu, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu, hidup harus terus berjalan. Rumah itu mungkin akan selalu menyimpan cerita kelam tentang keserakahan, tentang penyesalan, dan tentang pengorbanan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tersisa. Cinta seorang ibu yang bahkan ampuh menutup pintu kegelapan selamanya. Dan sejak hari itu, semua